satu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa rombak bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Ada kalimat Yesus yang sangat luar biasa dan menggoncangkan ya orang-orang pada waktu itu, terutama orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, orang Saduki dan lain sebagainya. Mereka ini tergoncang satu perkataan Yesus yang mengatakan bahwa rombak bait Allah dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Luar biasa, perkataan Yesus ini bukan hal yang main-main. Ingat bahwa bait Allah atau sekarang orang bilang baitullah kalau dari agama seberang kita, agama Muslim, itu adalah baitullah. Baitullah itu adalah di mana tempat orang akan membawa persembahan bagi Tuhan. Di dalam tradisi Yahudi, bait Allah itu adalah cara bagaimana kita datang untuk menebus dosa, menghapus dosa. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu ketika bait Allah itu masih ada ya. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang Israel ya melakukan kegiatan ritual ibadah menghapus dosa, penebusan itu di bait Allah. Lalu ketika terjadi dialog, maka Yesus mengatakan rombak bait Allah, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya. Di dalam kesempatan yang lain orang-orang Yahudi berkata 40 tahun bait Allah ini dibangun, masa Anda hanya membangunnya dalam 3 hari. Luar biasa, perkataan Yesus ini menggoncangkan dunia pada waktu itu, khususnya di daerah-daerah yang dimana orang datang ke situ, ke bait Allah untuk berbondong-bondong setiap tahun untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Untuk itu kita akan baca dalam satu pembacaan. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 11 ayat 13. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 dan seterusnya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Kita lanjut ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada banyak persepsi tentang hal ini. Tetapi yakinlah bahwa iman Kristen itu sudah final. Tidak ada namanya bait Allah sebagai sentral di mana Allah itu berdiam. Tidak ada. Ya, ketika Yesus mengatakan demikian, maka sesungguhnya dia menunjuk kepada pribadinya. Kenapa orang-orang Kristen saat ini tidak lagi menuju Yerusalem untuk mempersembahkan korban? Ya, satu jawabannya adalah
Karena Yesus sendiri adalah bait Allah itu sendiri. Dialah bait Allah. Dialah yang layak untuk mendapatkan korban. Dan dia sudah berkorban untuk kita. Jadi, tidak ada tradisi, ritual-ritual dalam bait Allah. Dalam keyakinan Kristen mestinya tidak perlu ada. Sebab ketika Yesus datang ke dalam dunia, maka semua itu sudah selesai. Jadi sekali lagi, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, zaman baru sudah datang dan zaman yang lama sudah selesai. Suatu zaman di mana zaman anugerah Allah, keselamatan karena anugerah. Itulah Yesus Kristus. Jadi buat teman-teman sekalian, pada masa kini, saya dan saudara yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda tidak perlu membuat korban. Contoh, menjembelih domba, kambing, ya, lembu dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi. Tidak perlu. Sebab apa? Keyakinan Kristen, Anda yang beriman kepada Yesus, sudah cukup. Bahwa dialah anak domba Allah yang telah disembelih 2000 tahun yang lalu. Satu kali untuk selama-lamanya. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan Anda dari tawanan kuasa kematian. Jadi tidak ada lagi yang namanya bait Allah yang kita akan membawa korban-korban bakaran ya, di bait Allah. Tidak perlu ada lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.